Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Orihin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menceritakan kisah yang ada di dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menceritakan seorang tokoh yang bernama Zainuddin yang sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Dia tinggal di Makassar bersama pengasuhnya Mak Base. Ketika tumbuh dewasa, Zainuddin yang tinggal di Makassar ingin pergi ke tanah kelahiran ayahnya di Minangkabau. Zainuddin ingin bertemu dengan saudara-saudaranya di sana dan ingin sekali melihat keasrian tanah Minangkabau, tanah kelahiran sang ayah. Akhirnya, dengan berat hati, Mak Base mengizinkan Zainuddin untuk pergi ke sana. Saat tiba di sana, di Patipuh, Zainuddin sangat gembira bertemu dengan saudara-saudaranya. Tetapi lama-kelamaan, kebahagiaannya pun hilang karena semua yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Zainuddin. Dia dianggap sebagai orang asing, sebagai orang pendatang, bukan sebagai saudara atau bukan sebagai orang asli Minangkabau, meskipun ayahnya asli dari sana. Hal itu membuat Zainuddin jenuh hidup di Patipuh. Tetapi pada suatu hari, Zainuddin bertemu dengan seorang yang sangat cantik, wanita yang sangat cantik, yang bernama Hayati. Itu adalah cinta pertamanya, pandangan pertamanya. Karena bertemu dengan Hayati, Zainuddin ingin tetap tinggal di Patipuh, meskipun keluarganya, saudara-saudaranya tidak menganggap Zainuddin sebagai orang Patipuh. Berawal dari mengirimkan surat, akhirnya mereka semakin dekat. Tetapi karena keluarga Hayati keturunan orang terpandang, hubungan mereka tidak direstui. Karena hal itu menjadi aib bagi keluarga Hayati. Adat istiadat mengatakan bahwa Zainuddin bukan orang Minangkabau. Akhirnya dengan berat hati, Zainuddin pergi ke Patang Panjang demi kebaikan Hayati. Sebelum kepergiannya, mereka berdua bertemu dan saling berjanji untuk saling setia dan saling mengabarkan lewat surat. Dan akhirnya suatu hari, Hayati pergi ke Patang Panjang ingin menonton acara pacuan kuda. Hatinya sangat gembira, sangat rindu ingin bertemu dengan kekasihnya Zainuddin. Dia menginap di rumah temannya yang bernama Khadijah. Tetapi pertemuan mereka terhalang oleh pihak ketiga, yaitu kakak dari Aziza yang bernama Aziz, ternyata juga mencintai Hayati. Akhirnya mereka berdua, Zainuddin dan Aziz, bersaing untuk bisa mendapatkan Hayati. Dan karena kecintaannya yang tulus dan sangat menyayangi Hayati, Zainuddin mengirimkan surat lamaran ke Patipuh untuk Hayati. Tapi ternyata pengiriman surat lamaran untuk Hayati bersamaan dengan lamaran dari Aziz. Dan keluarga Hayati lebih memilih Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan asli orang Minangkabau. Akhirnya dengan berat hati, Hayati menerima Aziz sebagai suaminya.
Mendengar kabar tersebut, Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan. Dia terpuruk mendengar kabar bahwa Hayati telah menerima Aziz sebagai suaminya. Tetapi akhirnya Zainuddin bisa bangkit dari keterpurukannya yang dibantu oleh temannya. Zainuddin pergi ke Jakarta. Dia menjadi seorang penulis yang terkenal dan banyak digemari oleh para pembaca-pembacanya. Zainuddin menjadi orang yang terpandang, orang yang sukses. Dan akhirnya Zainuddin pergi ke Surabaya karena dia ingin mendirikan suatu usaha. Dia mendirikan percetakan buku-buku. Aziz dan Hayati pun pergi ke Surabaya karena alasan pekerjaan dari Aziz. Dan suatu hari Hayati mendapatkan tiket menonton drama. Akhirnya Hayati dan Aziz pun menonton drama tersebut. Dan di akhir drama, mereka berdua baru tahu bahwa pemimpin dari drama tersebut adalah Zainuddin. Setelah tinggal di Surabaya, hidup Aziz dan Aziza semakin menurun. Ekonominya semakin menurun, semakin sengsara karena hutang-hutang dari Aziz yang sangat banyak. Dan akhirnya mereka berdua diusir dari rumah. Dan dengan berat hati mereka tinggal di rumah Zainuddin. Karena merasa malu atas kebaikan dari Zainuddin yang mengizinkan untuk tinggal di rumahnya, akhirnya Aziz pergi ke Banyuwangi untuk mencari pekerjaan dan meninggalkan Hayati. Beberapa hari kemudian, Hayati mendapatkan kabar bahwa Aziz telah menceraikannya lewat surat yang dikirim dan meminta agar Zainuddin bisa menemani Hayati di dalam hidupnya. Dan beberapa hari kemudian, Hayati mendapatkan kabar bahwa Aziz telah bunuh diri. Akhirnya Hayati meminta maaf kepada Zainuddin atas perbuatannya. Tetapi karena Zainuddin masih merasa sakit hati, akhirnya Hayati disuruh pulang ke kampung halamannya. Akhirnya Hayati pun pulang, berangkat ke kampung halamannya, menaiki kapal Van der Wijk. Dan pada saat keberangkatannya pulang ke kampung halaman, Zainuddin membaca surat dari Hayati yang di dalamnya mengatakan bahwa Hayati hanya mencintai Zainuddin, tidak mencintai laki-laki lain selain Zainuddin. Akhirnya Zainuddin pergi menjemput Hayati. Tetapi hal yang tak terduga terjadi. Zainuddin melihat koran, melihat berita bahwa kapal Van der Wijk tenggelam. Akhirnya Zainuddin mencari Hayati. Dia pergi ke rumah sakit. Dia pun menemukan Hayati. Dan di situ adalah pertemuan terakhir dari Zainuddin dan Hayati. Karena di situ Hayati sudah meninggal dunia.